Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak, warga belajar PKBM Mahat Al Zaitun. How are you today? I am very well, thank you. Well, kembali lagi dengan saya, tutor bahasa Inggris Rahmat Ibrahim. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan yang ada di modul 9, yaitu tentang articles. Oke, Ibu siap? Are you ready? Bapak semua? Yes. Mari kita awali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, diawali dari pengertian a, an, and the articles. Apa itu pengertiannya? Pengertian a, an, the articles adalah kata yang digunakan untuk membatasi pengertian dari noun kata benda. Gitu ya. Jadi, for example, there is a hat on the table. The hat belongs to my mother. Ada sebuah topi di atas meja, yaitu topi milik ibuku. A hat. Nah, topi ini masih umum, tidak spesifik. Sedangkan di kalimat yang kedua, the hat, karena topinya sudah dijelaskan di kalimat pertama yang di atas meja, oleh karenanya keterangan the itu bahwasanya benda yang sudah disebutkan adalah benda yang sudah diketahui. Nah, artikel terbagi dua. Yang pertama definite dan yang kedua indefinite. Definite spesifik, indefinite tidak spesifik. Nah, definite article, mari kita pahami. The digunakan pada hal yang spesifik, telah jelas ataupun telah diterangkan sebelumnya. Gitu ya. Jadi sudah diterangkan. Oke, contohnya apa? Ada person, think, idea, gitu ya. Orang, benda atau pemikiran. Contoh ada person. There is a boy in front of the library. The boy is looking at me. Think, ya. The sun is bright, gitu ya. Kalau kembali ke person itu, boy itu sudah diketahui. Jadi ya, anak laki-laki yang ada di depan perpustakaan. Nah tadi think ya, the sun is bright. Meskipun tidak ada kalimat sebelumnya tentang matahari, nah matahari sudah diketahui semua banyak orang. Hanya ada satu matahari. Oleh karenanya penggunaannya harus menggunakan the, karena hanya satu-satunya di dunia ini. Idea selanjutnya. Oke, tidak bisa terdeteksi atau abstrak ya. Contohnya, the happiness of my mother is important. Kebahagiaan ibuku itu adalah penting, gitu ya. Nah, di sini yang dimaksud inilah kebahagiaan ibuku. Oke, sedangkan kalimatnya seperti ini, happiness is important. Tidak jelas kebahagiaan apa, ya. Katakanlah bahagia itu penting, tapi nggak jelas. Nah, the digunakan juga bisa definite article ya. Countable noun, kata benda dapat dihitung, maupun uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, knife, chair, potato, tomato, book, etc. The knife that I bought is really sharp, contohnya ya. Itu yang bisa dijumlahkan. Pisau yang saya beli itu sangat tajam. Nah, yang uncountable-nya, contohnya bread, meat, rice, and money. Gitu ya. Bread, roti, meat, daging, rice, beras, money itu uang. Contohnya gimana? The bread that I bought that morning is fresh. Gitu ya. Oke, kalaupun yang tadi artinya the knife that I bought is really sharp, itu pisau yang saya beli, gitu ya, is really sharp, sangat tajam. The knife-nya itu berarti
countable, tidak bisa bisa dijumlah. Sedangkan yang bawah tadi uncountable-nya ini nggak bisa dijumlah. The bread that I bought this morning is fresh. Jumlah rotinya nggak bisa dijumlah. Selanjutnya, the bisa memiliki dua cara pengucapan. Contohnya dibaca ketika kata benda yang mengikuti berbunyi vokal di awal kata. The dibaca ketika kata benda yang mengikuti bunyinya konsonan di awal kata. Contohnya, for example, the earth, the hour, the orange, the end. Sekarang kita lihat pengucapannya itu earth. Berarti ininya pengucapannya the earth, the earth, the earth. Nah, hour gimana? Karena bukan konsonan, bukan vokal ya, tapi pengucapannya hour. Jadi the hour, jam ya. The orange, the end. Nah, sedangkan yang pengucapannya pakai the car, the baby, the girl gitu ya. Nah, selanjutnya coba kita pahami indefinite article. A atau an digunakan pada hal yang tidak spesifik atau belum pernah diterangkan sebelumnya meliputi person, orang, thing, benda, maupun idea, pemikiran. Kata ini hanya digunakan sebelum singular. Countable noun, kata benda yang dapat dihitung tunggal. Gitu ya. Nah, ini khusus kata benda yang tunggal. Okay. For example, contohnya, she goes to English course once a week. Gitu ya. Dia pergi khusus bahasa Inggris sekali seminggu. Nah, gitu ya. Seminggu itu bisa dihitung ya. A week. He is a teacher. Dia seorang guru. Nah, tidak he is teacher, dia guru. Nah, ini tuh seorang ya, seorang guru. Bisa dimengerti ya Ibu Bapak. Nah, Linda is a student. Linda adalah seorang murid. My mother gave me an orange. Ibuku memberiku sebuah jeruk, gitu ya. Nah, untuk penggunaan e dan an, e digunakan untuk kata benda dengan diawali huruf bersuara konsonan. Sedangkan an digunakan untuk kata benda yang diawali huruf bersuara vokal. Gitu ya. Contohnya an orange, sebuah jeruk. Oke. An hour, sejam, 1 jam, itu hour ya. Tapi bacanya hour, makanya an hour. Ini juga age, honest girl ya. Tapi kenapa pakai an? Kenapa? Karena dibacanya honest, an honest girl, seorang gadis yang jujur. An. Nah, yang lainnya a car, a chair, a fresh, a girl. Gitu ya. Nah, tambahannya addition, zero article. Tidak ada artikel e and the yang perlu digunakan terhadap suatu noun, kata benda. Noun yang tidak menggunakan artikel, nama-nama bahasa, olahraga, akademik, subjek, nama-nama orang, negara, dan lain-lain. Contoh ya, ada can you speak English? Bisakah kamu bicara bahasa Inggris? Can you speak English? Gitu ya. Yang kedua, do you play football? Kenapa nggak pakai a football? Kenapa? Karena dia pertanyaan dan langsung. Apakah kamu bermain sepak bola? Do you play football? Gitu ya. Yes. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, saya ingin Ibu dan Bapak melatih diri dengan menjawab pertanyaan yang sudah saya buat di sini. Cukup mudah Ibu, Bapak. Ibu hanya menjawab langsung saja. Jawabannya apa? Misalnya, ini kan ada pilihannya ya. Yang A itu A, yang B the, yang C an, dan yang D no article. Nah, Ibu hanya menulis 1 misalnya A, 2 B, misalnya 3 D atau 4 C gitu ya. Jadi langsung dijawab aja 1 A, 2 B, 3 C misalnya. Oke, ada 10 soal saja Ibu. Semoga kita dikuatkan, semua bisa belajar dengan baik dengan cara seperti ini, dan Ibu bisa ulang-ulang kembali. Setelah Ibu tahu jawabannya, mohon ditulis di kolom komentar.
gitu ya. Ada 10 soal jadi 10 jawaban. Katakanlah 1 jawabannya A gitu ya, 2 jawabannya B, atau 3 jawabannya D. Ya, it's up to you, boleh, bebas. Ya, sepertinya penilaian saya ambil dari cara yang unik seperti ini ya. Pahami dulu videonya lalu langsung diisi 10 soal itu apa jawabannya. Oke, itu saja dari materi tentang artikel. Thank you so much for everything. Semangat selalu Ibu Bapak. Dan saya yakin semua bisa. Thank you so much for everything. Have a nice day. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka.